mansurna faqad ridwan alaih wa midana bil asrari allati awda'aha. Manqobah di dalam manaqib yang sudah kita baca ini merupakan rabitoh hubungan antara kita dengan guru-guru kita yang bersanad nyambung tuh. Jadi nyambung tuh sanadnya. Oleh tuan guru jauh dari Umar udah dibikin tuh manaqib enak. Nah kalau dari tuan Syekh Abdul Karim Al-Marjani jauh, tapi beliau sayang sama para jemaah, makanya beliau bikin itu manaqib diringkas sehingga para jemaah bisa membacanya setiap bulan bahkan setiap waktu karena waktunya sangat singkat. Tapi beliau diambil dari bab-bab Luzaini Dani. Dari Luzaini Dani karangan daripada Syekh Abdul Karim Al-Barjandi radhiyallahu anhu. Di mana di situ ada tandanya. Apa tandanya? Allahumma ansur nafahal ridwan alaih wa midana bil asraril ladzi awda'aha. Itu sirnya, sir kewalian daripada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani agar melimpah, agar satu sir kita yang namanya sir ini ada mata hati itu ada 3 kalau di dalam Sirul Asrar, dalam kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, mata hati itu dinamakan Su'aul Basirah. Pintu Su'aul Basirah di dalam hikam disebutkan adalah pintu pertama untuk memasuki Ainul Basirah. Gak sampai orang kepada Ainul Basirah kalau tidak melalui pintu yang pertama tadi. Apa itu pintunya? Tadi yang saya katakan sebelumnya, yaitu pintu akal kita, agar akal kita ini tidak tergelincir kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan atau mendiskreditkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya nih, Subhanallah. Subhanallah artinya apa coba kira-kira? Nah, secara umum maha suci Allah. Tapi kalau secara bahasa lugat Arabiyah artinya jauh. Sofa itu artinya jauh. Jauhnya Allah dari perkiraan atau sangkaan orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Allah punya anak, Allah itu berbentuk. Maka subhanallah ini bukan arti lagi dalam arti maha suci Allah. Secara gampangnya iya maha suci Allah. Tapi secara takrif definisi kita harus menafikan semua selain daripada Allah. Itu masuk dalam pintu pertama di dalam Sirul Asrar. Ini sir aja udah rahasia, apalagi ditambah asrar. Asrar rahasia di atas segala rahasia. Jadi sir itu aja udah rahasia, asrar adalah rahasia di atas segala rahasia. Kenapa? Karena manusia untuk sampai kepada puncak di atas segala rahasia harus melalui 3 makom pintu tadi. Yang pertama adalah Su'aul Basirah, yaitu hilangnya akal terhadap pemikiran-pemikiran yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi ayat yang saya sampaikan adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Orang-orang yang punya akal pikiran kuat yang selalu memikirkan Allah. Tadi saya baru sampai, saya lihat nih, ada sahabat-sahabat saya teman yang bawa jimat. Saya bilang, pegang jimat tidak haram. Nah, kok bisa begitu kan? Nah iya, tergantung kita. Itu jimat kita pikirin. Pinjam Pak, satu nih. Ini satu contoh kita belajar tarekah di sini. Di tongkat ini bisa begini, yang bikin siapa? Yang bikin Allah. Jadi jangan mikirin khodam, tapi mikirkan adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan khodamnya yang kita omongin, tapi yang kita omongin bentuk ciptaan Allah. Kenapa jadi bisa begini? Itu keong pas lahir kagak punya rumah. Pas sudah lahir dia bisa punya rumah, dia nyari rumah. Itu yang namanya semut bisa bikin koloni, yang namanya tawon bisa bikin sampai ada madunya.
Ini yang tadi dikatakan Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Akal kita jangan melihat sesuatu selain daripada Allah. Ini namanya su'aul basirah. Akal kita jangan dipengaruhi oleh filsafat, filosofi. Nih, mohon maaf Bapak ya, Ibu sekalian. Agama itu bukan pemikiran. Jadi kalau ada orang pintar tiba-tiba ngajar di akademi, mohon maaf ini. Dengan konteks akademinya kita lihat ini filsafat, mohon maaf jangan diterima. Agama itu bukan boleh dipikir, bukan Rasulullah datang mikir. Ya, bagaimana gue bisa ketemu Allah nih? Oh, mesti tapak dulu begini. Enggak begitu. Agama itu di dalam dada, fi sudur. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ala innahum bi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit. Kalau kanjeng Nabi Ibrahim wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Allah buka itu hatinya. Nah, sebelum masuk ke dalam hati yaitu ainul basirah, akal pikiran kita dulu kita benerin. Ini yang namanya tasawur kita nih, angan-angan kita nih. Kita selama ini kalau sholat kan angan-angan kita kemana, bacaan kita kemana. Nah, itulah pintu pertama memperbaiki angan-angan pikiran. Yang ada di dalam pikiran kita itu akal. Akal itu pembeda. Saya tanya nih Bapak sekalian, ini tongkat saya sama ini sama nggak? Beda. Kalau ini sama mic dibilang sama, orang apa bilang? Orang? Saya cek keluarin rokok nih, biar otaknya jangan ngawur belajar ilmu marifat, kita ilmu marifatnya salah. Ini rokok ini sama nggak nih? Sama. Kalau rokok ini dibilang sama tongkat saya, orang apa bilang? Orang yang kagak ada akalnya. Jadi akal itu artinya pembeda, al-furqan, membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Jadi jangan disamakan Allah dengan pemikiran. Ngupas Allah pakai akal, nggak bisa, nggak ketemu. Syaikhul Qadir di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bil alifil qa'im alladzi laisa qablahu sabiq wa bil lamaini ladain Thomas tabihim al-asrar jatoma bainal aqli wa ruhi wa ahata alimal ahdal wasiq wa bil ha'il muhitati bil ulumil jawabin. Akal kita hilang kalau sudah berhadap-hadapan dengan Allah. Orang yang makrifat itu udah gak kenal yang lain selain daripada Allah. Lah wujud kita sendiri nggak ada, yang ada maka di dalam satu kitab Umul Barohin, ini kitab kajian ilmu tauhid yang terlalu berat ini, harus dengan guru-guru mursyid, nggak bisa dikaji di masjid-masjid biasa tanpa mursyid. Kalau baru jauhan Ma'ani itu manakib namanya, sejarah ya, belum ada tauhidnya, tapi udah masuk lisan daruri itu masih ringan. Tapi kalau udah Umul Barohin, awalnya saja udah alhamdulillahi wajibil wujud, segala puji bagi Allah yang wajib wujud. Yang wajib wujudnya siapa? Allah kan? Kalau kita nggak wajib, maka mohon maaf ini. Jadi kalau kita mengatakan kita ini wajib, ya nggak wajib. Saya mau tanya, kira-kira jam tangan saya mereknya apa ini? Pak, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Dosa nggak? Nggak dosa. Saya tanya, Tuhan Bapak siapa? Jawab nggak tahu. Dosa apa enggak? Dosa nggak tahu akan Tuhan, tidak berdosa nggak tahu nih jam tangan. Nggak penting yang lain itu. Yang penting adalah wujud dan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu akal nih, ditetepin. Jangan dirubah-rubah dulu. Akal pakai Archimedes, Aristoteles, Plato, Socrates, ada Jangkul. Jangkul ini punya 4 sifat: lembab, basah, kering, panas. Kalau kering ke panas jadi api, kalau lembab ke basah jadi air, lembab ke kering jadi tanah. Unsur 4 anasir: tanah, air, api, apa ini satu tuh? Angin. Boleh dasar pemikiran, makanya ada sebagian
ulama yang mengharamkan ilmu mantek, mengharamkan sebagian, bukan karena ilmu mantek tidak penting, bahkan penting dalam agama Islam, tapi diharamkan. Kenapa? Sudah kemasukan unsur filosofi, pemikiran orang-orang yang tidak memakai hati dan Tuhan. Pinter ngomongnya, ketemu si profesor, gurunya guru, ngomong agama di kampus, tapi pakai akal dan pikiran, bukan pakai hati dan tuntunan Al-Quran serta hadis yang sahih. Imam Nawawi mengatakan begini, kalau hadis baik boleh dipakai, tapi selama nggak memutuskan hukum. Kalau untuk fadilah boleh, misal contoh baca surah Kahfi, ngapalin dari ayat 1 sampai 10. Oke, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada sampai 10. Dari alhamdulillah yang berarti kita lam yaj'al lahu 'iwaja sampai 10. Hindarkan dari fitnah dajjal. Nah, itu hadisnya nggak sahih, nggak apa-apa, itu masalah fadilah untuk mendorong orang untuk beramal. Tapi kalau sudah menyangkut hukum, apalagi hukum ini, manakib itu masuk dalam kategori hukum awalnya orang beragama. Kenapa? Awaludin ma'rifatullah, awalnya agama itu ma'rifat, bukan sholat dulu. Sholat itu nomor 2, nomor 1 kan? Nah, iya ma'rifat. Ya orang bertahu Tuhan bersembahyang, lu nyembah apa? Ini anak kecil yang dikaji dulu, kalau yang udah tua kaji. Salah sendiri, ente nggak mau belajar manaki, belajar toreko, ini kemari. Yang diulang guru toreko, bukan guru fikih. Bukan saya nggak ngerti fikih. Ente mau nanya kita fikih apa aja paham, tapi yang kita pelajari sekarang ini toreko. Kamu mau belajar toreko, ini toreko manaki itu hubungannya dengan toreko marifat. Tergunung jahit cukup gaji syariat, papa itu muka hakikat, pulang dengan torekot, dilengket, dilama. Tidak cukup belajar syariat doang. Tunggang-tunggi keluar dari masjid, kata peteng-teng, gue yang paling benar nih. Tetangga semua salah. Mau pergi dari sini, gue yang paling benar nih. Yang lain, pulang malam-malam dari mana? Jalan-jalan boleh gablah itu. Masa Allah, orang ibadah tuh kayak gitu. Dan ini terjadi Bapak sekalian. Kenapa? Dohirnya dibersihkan, hatinya dibiarkan. Torekoh itu adalah membersihkan dan meneliti hati. Seperti manakib itu artinya menimbang, menilai, meneliti diri dan hati kita. Dan orang-orang dulu, maka ulama, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, siapa yang kenal diri maka dia kenal Allah. Karena memang tidak tahu Allah sama kita. Contoh misalnya nih Pak, tuh ada tulisan loh di atas loh, kantor apa tuh nggak kelihatan tuh, saya pernah lihat, masjid. Itu secara agama bahasa Arab, secara al-fusha itu namanya apa? Hulul, atau jawhar. Coba dalam lihat, benar bahasa Arabnya kita. Itu hulul atau jawhar? Itu hulul atau jawhar tuh tulisan di atas. Jauhar. Kenapa? Karena tulisan itu bisa dibedakan antara tulisannya dengan papannya yang nempel. Bisa nggak dibedain? Tulisannya apa warnanya? Kuning. Terus temboknya bisa dibedain. Nggak bisa disebut kuning. Coba bedain gua sama Allah, bisa beda. Mana saya, mana Allah? Coba. Bisa nggak? Itulah dulu. Tapi bukan berarti saya Allah. Tapi ente bisa nggak membedakan saya dengan Allah yang mana? Saya mana Allah? Coba. Yang paling pintar agamanya coba. Ada di ulama di sini, coba saya tanya, Bapak seorang ulama, saya ulama sama. Mana saya, mana Allah? Nggak bisa dijawab. Lah kalau ulama tidak bisa jawab, bagaimana orang awam? Artinya keberadaan Allah nggak perlu kita cari, karena sesungguhnya Allah wujud di dalam diri. Ya kita ya Allah. Kenapa? Bukan kita Allah, tapi adanya kita, adanya Allah. Itulah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Jangan percaya sama diri ente, kenapa ente hancur? Coba Raden Irfan tadi hanya bertanya, semua tanya sama saya, Abang Kiai siapa? Tanya. Apa ente siapa? Tanya. Saya jawab Allah. Kenapa? Karena saya nggak ada. Kalau saya nggak ada, kenapa saya harus percaya? Saya nggak ada. Kalau nggak sekarang, besok mati. Nggak besok-besoknya lagi. Betul nggak saya mati?
Yang nggak mati siapa? Kenapa yang mati ente aku? Harta benda semua, jimat semuanya, keris, rumah, jabatan, presiden, hancur kan? Yang tidak hancur, yang kekal hanya Allah semata-mata. Itulah alhamdulillahi wajibil wujud. Dan pintu yang pertama su'aul basirah adalah membuka akal dulu. Tiada yang lain kecuali Allah. Ilahi, coba sama-sama. Ilahi anta waridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta waridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta waridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kedua, setelah itu kita jalankan akan muncul ainul basirah, akan terlihat cahaya di dalam al-ihya. Ada yang namanya al-miskan di dalam hati manusia. Luf atau kulub itu berubah. Makanya kalau kita belajar tauhid kan waktu mutmain lalu binanya di wala dumaduro wala di manusia, hati itu berubah. Nah, makanya kita berdoa ya muqallibal qulub, itu bolak-balik ya, muqallibal qulub, qalib ya qulub, semuanya itu berubah, hati itu berubah. Maka dasar hati wa qulub mutmainul bila jadi wala dumaduro, karena di manusia kekalbian jadi kembali. Artinya domir itu harus tetap, hati itu nggak boleh berubah. La ilaha illallah, Allahnya tetap. Maka Syekh Abdul Qadir mendapat silsilah sanad ilmuwan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat dari Rasulullah. Dan Syekh Abdul Qadir di dalam Isyarah dua ijazah beliau secara langsung dan secara basirah. Secara langsung dari guru beliau Al-Imam Muhammad Ad-Dabas rahimahullah ta'ala, hanya seorang tukang es. Jadi guru Syekh Abdul Qadir Muhammad Ad-Dabas tukang sirap dan sirap keliling, tapi seorang mursyid besar. Setelah beliau ijazahkan, malamnya datang lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, aku diajarkan oleh Rasulullah bahwa zikir zikir yang tidak dengan zahar, yang jangan juga bagus. Bagaimana dia la ilaha illallah bagus, itu untuk menarik jasmani kita, untuk sama-sama tertarik, untuk sama-sama mendawamkan itu kalimat tarkib di dalam diri kita. Karena wa madahahu liman lahu arba'atun, siapa yang memandangkan satu aja kali 4.000 ya, arba'atun alafin dan biminat kabair, itu 4.000 dosa rontok. Bapak-bapak, satu kali apa? La ilaha illallah. Itu 4.000. Makanya At-Taqwa Sugro dengan At-Taqwa Kubro ini nggak jauh, antara dua-duanya saling mengikhlaskan. At-Taqwa Kubronya surat Al-Ikhlas, At-Taqwa Sugro-nya kalimatul sama, kalimatul ikhlas juga. Cuma yang satu adalah surah, yang satu adalah kalimatul ikhlas. Yang satu yang namanya At-Taqwa Kubro yaitu surat Al-Ikhlas, yang At-Taqwa Sugro-nya adalah la ilaha illallah. Itu kalau kita baca, kita lihatin, kita kirim summa ilah khususan umina, ibu kami Aminah, bapak kami, kita panjangin 7 kali panjang. Itu cahaya Allah masuk, itu 7 tingkat sampai ke Sidratul Muntaha. Itu langsung dari anak. Nah, yang kedua tadi apa? Sampai tingkat apa? Ainul Basirah. Ainul Basirah adalah mata hati, penglihatan basirah kita ini. Di dalam Al-Quran, pakasatna anka gitu akan fabasaruka yang maha di pada hari itu kami sikap pandangan kamu lebih tajam dari tajamnya besi. Orang cerita samurai, paku putus nggak kira-kira? Yang suka mainan samurai kasih tahu kan? Kira-kira samurai yang asli paku putus enggak? Makanya di dalam Al-Quran sebelum orang ribut samurai udah ada pakasatna anka
gitu agak fabasalu kayak mahdi. Maka pada hari ini ya pandangan kamu lebih tajam dari tajamnya samurai, lebih tajam dari tajamnya besi. Itu suratnya. Jadi dengan ainul basirah pandangan kita ini tidak ada yang menghalangi. Kenapa diibaratkan dengan samurai dengan pedang yang begitu tajam? Ditebas. Apa itu yang namanya al-jin? Tadi kita sebut itu. Tom Syekh Abdul Qadir al-Imam Musafalai. Kalau kita sebut ya Luqaba, ya Luqaba, ya Luqaba, ya Udala, ya Udalul Allah, Udalul Arba'ah, ya Udu, ya Umbana, ya Haimama, ya Imam Musafalai. Imam Musafalai, Imam dua alam, alam manusia dan alam bangsa. Goib, siluman, silman, jin. Ya siluman, silman, jin. Kalau di Indonesia ada pembagiannya. Kalau Imam Tabari ada 600 alam. Ada alam misal, Adsam, ada alam Nurniah, ada alam Nur, ada alam Malakut, ada alam Yimsil, 600 alam. Ada alam Ajrak. Alam Ajrak itu alam biru. Terbagi lagi ada 3 pintu. Ini jin merah, jin biru, jin hitam. Saya bilang nggak ada. Ada. Masya Allah, ada itu semua alam. Sehingga itu semua alam adalah alam yang ditutup. Ini namanya adar. Itu kalau pelajaran begini kan dipakai, kita juga pakai betul dalam di dalam sini. Kalau ada juga lihat. Karena kebetulan nggak pakai kita begini, bingung kan, gitu ya. Udah sebenarnya pakai panduan kita, tapi kan memang ini manakib, waktunya juga udah sempit, kita singkat aja. Jadi al-jin artinya ditutupi. Jadi jin itu artinya tertutup. Dan sama seperti kita masuk ke dalam satu bukit atau hutan itu ditutup oleh rimbunan. Di dalam hutan kita tidak pernah tahu. Itulah artinya al-jin, al-jannah. Sama sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sir atau ainul basirah itu ada rumput-rumput yang menutupi, hijab batin yang tertutupi sehingga nur itu tidak tembus, tidak kelihatan oleh pandangan batin kita. Nah, salah satunya di dalam dunia tarekat, manaqib adalah satu jalan untuk rabitah hubungan kita dengan mursyid besar, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdad pada sallallahu sirruhu wa nawarahu. Dengan rutin membaca manaqib itu sama kita mensirkan kita mempersatukan sinkronisasi frekuensi antara kita dengan Tuan Syekh Abdul Qadir jadilah. Karena kita ini ibaratnya tentara-tentaranya Tuan Syekh Abdul Qadir. Para wali-wali 9 tentaranya Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir itu 100 tahun wafat baru Syekh Pak Yal Muqaddam lahir. Jadi bukan Pak Muqaddam dulu, Syekh Abdul Qadir dulu lahir 100 tahun lewat. Nah Imam Ghazali lebih dulu. Makanya pemikiran Tuan Syekh Abdul Qadir punten saya belakang ya. Saya dikit lagi tinggal satu bed lagi. Maka Imam Ghazali dipakai pemikirannya, bahkan beliau membuat satu syarah Ihya Ulumuddin. Tadi mungkin banyak jemaah yang nggak tahu bahwa Tuan Syekh juga membuat satu kitab syarahnya Ihya Ulumuddin. Jadi pemikiran Abdul Qadir ini diambil dari pemikirannya Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Jadi diambil dari sana, digali oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dikombinasikan dengan guru-guru tarekat beliau dan dilaksanakan, dan pelaksanaan secara fisiknya adalah ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Tuan Muhammad Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah disitulah paham-paham Syekh Abdul Qadir itu dilaksanakan, bukan dengan paham-paham pemikiran-pemikiran ahli ma'rifat, tapi pahamnya paham filsafat. Tidak boleh orang makrifat itu pahamnya tidak boleh filsafat. Coba lihat ilmu dulu nih, kita gali nih kembali ilmu budaya. Gurning Musir kadang mata, gurning wajah putih mata, gurning pamuk kuning mata, gurning lantas cahaya mata, pangeran beraja kabeh gatot sengai mata. Yaitu guru ahli paradisa minal putih mulia kakak dan daya sampurna ya ingsun tak jauh ini Allah kamu sempurna. Allah.
sangrat ngomani komalakang ane imelkan rak sangat awak musidino mengkorok jasad dulu bijak pada temen mau seserasan perasa sujud di sejak iji muda sholat meninggal ya tidur kurba badanku ada peninggalku kali banyak wamaya rabbal alamin kun payakun kau yang ngeri jatuh kuing ma'rifat pinayungan dening suk mari rasa dening Allah kun jatun kau yang ngeri jatuh kuing ma'rifat pinayungan dening suk mari rasa dening Allah. Di mana orang Jawa yang bisa mengartikan ini? Di mana salahnya kalimat ini? Gak ada. Tidak dengan dasar pemikiran. Bismillah karena Allah Ta'ala baiknya Rasulullah pasti yang dimbawakan Nabi Muhammad ya sambil yang putih mulia jadi nanti sabut. Gak ada yang salah. Jadi mantra-mantra makrifatnya para wali pun itu didasarkan dari kitab-kitab yang diajarkan Imam Ghazali, yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, cuma memakai bahasa Jawi. Sehingga kita tidak boleh mengatakan ini orang salah, ini nggak bisa, nggak ngerti jarang ngomong. Jadi apa yang diterangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, oleh para wali-wali 9 itu semuanya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Ghazali, yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Imam Dasuki, yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Imam Janmaki, yang diajarkan oleh Tuan Syekh Muhammad Janmaki pada Sallallahu Sirahu di dalam kitab Khazinatul Asrarinya. Wajahannya, makanya ada Kojak Jakarta itu. Sama Belanda diplesetin, Kojak datangnya orang India, padahal Kojak itu datangnya orang Parsi. Orang Parsi datang ke Kojak, Kojak itu dari kalimat Jokerto, orang Aceh, merek, itu artinya gajah. Pertama kali manakib di sana dilaksanakan dan memakai torekatnya Syekh Samania, tapi manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sama Belanda diplesetin, itu orang India datang, akhirnya jadi gua Al-Hadad, orang macam-macam dan lain sebagainya. Hilanglah keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita begini, semua ajaran siapapun kita pakai yang baik, yang tidak baik singkirkan, jangan dipakai. Habib ajaran baik dipakai, yang tidak baik nggak usah dimusuhi, tapi jangan dijadiin guru, saudara-saudara sekalian. Selalu ada Nabi. Jadi siapapun Habib yang baik jadikan guru, yang berilmu jadikan guru, yang nggak berilmu jangan. Di sini ada mualim Syafi'i Al-Hazami Al-Mandu diganti sama mualim Nabi Muhammad. Dia berilmu, alim, ulama, belajar sama dia. Yang tidak alim jangan. Dan ini satu lagi. Ini nanti terakhir kupasannya setelah Ainul Basirah, yang terakhir adalah Hakul Basirah. Tapi mungkin besok lagi kita terusin karena banyak. Ya besok lagi kalau ilmu Jawa boleh, nggak apa-apa. Ya. Keris kita keris nggak apa-apa. Pertama 5 keris besok kita. Jadi hadis-hadis yang dipakai, hadis-hadis yang sahih kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada para tabi'in yang secara turun menurun itu hadis yang sahih. Nah, keramat, saya makanya nggak pernah mau ceritain keramat. Misalnya contoh begini, ada Habib bisa mi'raj sekian kali secara sir'iyah. Dan kita juga bisa mi'raj kan, as-sholatu mi'rajun menyenangkan. Sholatnya itu orang itu sholat mi'raj kepada Allah. Tapi yang kayak begitu dalam agama jangan diceritain. Lu punya keramat bisa ngilang, bisa terbang, udah ngomong agama aja biasa, duduk di sini mau pulang naik motor jangan pakai terbang. Gue mau pakai motor, mau terbang aja jangan. Mau saya bisa terbang, saya mau bisa ngilang, mau bisa jadi macan, urusan lu sama Allah. Jangan diceritain keramat. Pak Habib juga yang diceritain keramat itu jadi rusak agama. Soal benar atau enggak saya nggak ngomong benar atau enggak. Ya pokoknya yang benar ikutin, yang nggak benar jangan, udah gitu aja. Musuhin orang jangan, jelek-jelekin orang jangan. Tapi keramat nggak usah diceritain. Gitu. Syekh Abdul Qadir Mansur, nggak ada wali-wali itu membeda-bedakan orang. Saya tidak membedakan Pak Kiai Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jujur, saya murid Syekh Abdul Qadir secara tidak langsung. Jadi saya tidak mau Syekh Abdul Qadir dibilang masuk saja di dunia, tidak masuk di akhirat. Emang lu tahu? Entah kalau udah mati kita sama-sama tahu. Saya juga Habib kan, tapi saya nggak pakai gelar Habib. Habib dia kan Habib, misalnya. Tapi
Ya nggak bangga diri, saya Habib juga. Ada. Jadi nggak usah nyeritain tentang keramat-keramat. Akhirnya orang awam nggak belajar agama. Dan belajar tarekat, belajar yang benar. Terbukanya hati, bagaimana kita mencapai kepada Allah dengan baik, wusul kepada Allah dengan baik, takdir kepada Allah dengan baik. Jangan membeda-bedakan guru. Loh, guru saya alim banget. Wah, dia udah gak ada tanding, gak ada banding. Jangan. Belajar guru sama guru kampung pun gak boleh kita hinakan. Bahkan itulah sebaik-baiknya guru yang membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama, mau ulama, mau habib, semuanya datang dari umatnya Nabi Muhammad. Maka tadi saya katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad, kita punya hak sama di hadapan Allah dan di hadapan Rasul kita. Apalagi di hadapan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailan. Dengan kita mengadakan manaqib ini secara tartil, kita telah menegakkan tolak ini. Kawan anda juga Habib, beliau juga macet. Ya Habib kawan, Pak Camat di Pak Camat. Pak Haji Mulyadi, Habib juga Pak Camat. Dan punya Allah, yang punya masjid korban. Dan orang ada yang tahu dia, orang masyhur. Padahal dia orang masyhur, kalau pejabat banyak yang kenal. Zaman Soeharto, orang nomor satu nih, sama Soeharto ini Soeharto ada Soeharto. Beliau Habib, beliau camat juga camat. Ya zaman Soeharto, beliau orang dekat sama Soeharto. Alhamdulillah, beliau orang termasuk tokoh di Jakarta Barat. Tapi wajahnya nggak pernah kelihatan, tapi wali kota pakai otak beliau. Tapi nggak tahu namanya, saya nggak sebut nama dulu. Nah jadi Bapak hadirin hadirat sekalian, dengan kita mengistiqomahkan itu manaqib ya. Artinya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bi mawhibatika hadzal Qur'an. Allah memberikan contoh di Al-Qur'an dan memberikan contoh orang-orang soleh untuk kita mengikutinya, dan yang paling soleh untuk mengikutinya adalah dengan banyak menyimak manaqib sehingga kita bisa mengikuti perjalanan orang-orang soleh. Mungkin Tuhan saya nggak ada tandingnya karena dari bayi itu udah kayak 1 Ramadan dia lahir, ya lahirnya tahun 1066 ya 1077 Masehi. 1 Ramadan keluar 2 jam udah kayak kalau kita kan nyari pentil, udah muter di kepala nyari pentil mak. Saya lupa di jalan kagak mau mini, ya sampai wafatnya beliau pun tidak wafat sebelum ditemui oleh para wali-wali untuk sebagai abdal penggantinya. Dan beliau mengatakan, siapa man dzukir manaqibi fa ana hadirun. Siapa para umat Nabi Muhammad yang menjadi muridku yang melaksanakan manaqib, aku akan hadir bersamanya. Mau yang ada di barat, mau yang ada di timur, yang ada di utara, di selatan, aku akan hadir secara langsung. Inna ruhan Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailan hadirun la yamut illa bismillah la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena kalau saya terusin kepanjangan terhadap Irfani, ya kayaknya ada gendut tadi saya ngantuk kayaknya. Nah ini jadi ngantuk ya. Tuh, apa tahu ya ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah diijabah, dikabul segala doa-doanya. Masih besok di tagih utang mudah-mudahan. Jangan yang doanya tua, ada Habib. Jadi besok ditagih. Jadi kemarin masih kurang tuh Sirul Asrar. Ya besok kita lihat di kitabnya ya. Sekarang diberangkatkan ini begini ya. Mudah-mudahan kalau sama seperti orang khutbah. Kalau bisa nih, jadi yang saya pesan di masjid, kalau khutbah pakai teks aja. Jadi khutbahnya nggak kelamaan, nggak kayak orang main bola, ya kan? Khutbah pakai ketahuan, kelamaan sampai yang 5. Jadi kalau bisa khutbahnya jangan lebih dari 10 menit, udah selesai. Ya pakai yang ringan-ringan, ngomongin aja tentang sobat, tentang syukur, tentang banyak bersabar kepada Allah. Udah cukup, baru Allah diwalakum bil Quran Al-Azim. Udah Pak diwalakum bil Quran diangkat tangannya. Ya, aku kalau ada astagfirullahaladzim, kemudian duduk sebentar. Udah syukuran orang Ahmadur Rasulullah Muhammad Rahim. Naik lagi udah selesai, Allah maghfir lil muslimin. Didoain orang-orang yang mati. Ya kan ada saya dengar tuh khutbah Jumat, dia doanya pakai doa yang lain. Tapi udah gitu assalamualaikumnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam bakal nggak bisa. Jadi dukung khutbah, sediapin teks yang bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Jangan panjang-panjang, ya kan? Kiai katanya pinter, tapi giliran khutbah Jumat panjang khutbah kayak gini.
Idul Fitri nggak boleh juga. Apa itu namanya? Isra Mi'raj, Manaki boleh, tapi ini juga padangan ada makannya. Kalau makan saya berhenti. Ya udah berhenti ya. Ya udah. Ada tuh, Pak di atas tuh. Baik kalau begitu. Baiklah, demikian saya mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya. Mohon maaf nih, saya belum bisa membuka keris karena waktunya udah kemalaman. Kalau membuka keris ya Pak, kalau membuka keris tentang keris dalam Islam kita cari waktu pagi. Jadi bedah budaya keris Islam dan ajaran Torikoh. Jadi kenapa Pangeran Diponegoro bawa keris? Ya, kenapa Tanah Wali bawa keris? Apakah itu haram atau enggak? Kita bedah. Nanti kita bawa kitab-kitabnya, bawa ini semua, sehingga keris ini tidak jadi bulan-bulanan orang-orang yang gampang memusyrikan. Lu pegang keris, musyrik, enggak musyrik ya. Tinggal dilempengin aja akidahnya yang penting. Jadi keris tidak hubungan dengan akidah, hubungannya dengan budaya bersenjata. Nggak beda Nabi pegang pedang Zulfikar. La fata ila ali, wala sayfa ila Zulfikar. Tapi nggak bisa malam ini ya. Kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.